Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, kita semua boleh beribadah pada ini di tempat ini. Sebelum kita memulai ibadah raya kita pada pagi hari ini, baik jemaat yang berada dalam gedung gereja maupun jemaat yang berada dalam online, mari kita tundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa. Ya Bapa yang baik, ya Bapa yang setia, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini. Tuhan telah menjagai kami sepanjang malam tadi hingga pada pagi hari ini kami boleh terbangun dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa kami yang bersemangat untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang sertai langkah jemaat-jemaat yang belum nampak hadir di tempat ini maupun yang belum dapat hadir di dalam online ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang percepat langkah mereka, Tuhan yang mengingatkan mereka tentang jam-jam ibadah mereka. Ya Tuhan, berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, kiranya hanya Engkau yang menyertai setiap kami. Haleluya.
yang maha besar dan Tuhan yang maha tinggi untuk kami sembah. Kalau sebentar kami mau terus memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan berkati dan urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita pujikan Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar.
Amin. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu yang selalu baru dan selalu terbesar buat setiap kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu hanya Engkau Bapa yang setia, hanya Engkau yang mulia, dan jiwa kami tenang dalam nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sampailah kami supaya kami boleh duduk diam seperti Maria di kaki-Mu ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu supaya dapat termeterai dengan baik dalam kehidupan kami. Haleluya. Lebih
Maria mendekat pada Yesus. Pada saat Yesus mengucapkan firman, biarlah telinga kami boleh kami arahkan untuk mendengar firman, sehingga kami tahu kebenaran, sehingga kami tahu bagaimana kami melangkah, sehingga kami tahu bagaimana kami harus berbuat, berkata, dan melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, semua yang bekerja lebih lagi dan lebih lagi, sehingga kami tolak segala roh ngantuk, roh ngelamun, roh yang tidak berasal daripadamu, yang membuat kami konsentrasi kami terganggu, kami usir, kami hancurkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sehingga kami boleh menghormati Engkau, menghormati hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan. Shalom. Semakin sulit. Shalom. Ya, anak Tuhan harus keras, ya. Ujiannya dari tadi kan menghentak. Tapi saya akan tanya, kira-kira hari ini tadi sudah mengucap syukur? Yang mengatakan amin masih 4.000 orang, padahal ada di sini 100.000. Ada yang mengucap syukur hari ini? Amin. Benar. Karena mengucap syukur itu kelihatannya gampang, tapi sulit. Iya, kelihatannya gampang tapi sulit. 1 Tesalonika 5 ayat 12. 1 Tesalonika 5 ayat 12. Ibu Gembala bisa membacakan dengan suara yang keras. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Kita baca bersama-sama supaya melekat dan terus mengiang dalam telinga kita. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Pertanyaan saya tadi itu, apakah tadi pagi sudah mengucap syukur? Apakah semalam mengucap syukur? Apakah tadi pagi sudah menemui kendala sehingga hati kita rada-rada ada yang mendung meskipun sungguh banget, ya. Apakah tadi di rumah atau kemarin malam kita masih belum bisa mengucap syukur karena ada satu hal, ada yang di dompetnya cuma ada 1 lembar uang, itu pun ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, atau ada yang masih berpikir iya nanti ini pulang nanti makan apa, atau besok itu di awal bulannya bayar uang sekolahnya anak bagaimana, terus yang anak-anak pelajar mungkin apakah PR-nya mungkin yang diberikan oleh guru atau dosen masih terlalu mudah sehingga wah ini gampang nih bisa mengucap syukur, atau justru PR-nya terlalu banyak. Kira-kira mengucap syukur itu hal yang gampang atau tidak ya? Hal yang gampang atau remeh atau bagaimana? Halo, ada yang kalau mengucap syukur aja gampang, saya mengucap syukur. Kalau dikasih mama uang ya mengucap syukur, kalau enggak ya enggak. Iya, mengucap syukur kalau mungkin sesuatu yang hal yang lumrah yang kita dapat berkat bisa yang mengucap syukur. Tapi kalau kemarin tuh saya sambil di tengah itu saya mendengarkan ibu-ibu, masalahnya ibu-ibu itu saya senyum-senyum sendiri. Wah, saya mengucap syukur bisa enggak? Ya, minggu lalu sudah dikasih sama Bu Robert. Hari ini kita suruh mengucap syukur lagi. Sekali lagi kita baca, mengucap syukurlah dalam, bukan dalam kalau sudah terima THR, betul?
Aduh Pak Kumpul, jangan THR, gaji THR ludes semua. Ini segala hal ya. Kenapa kami tulis segala hal? Tapi sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, kadang di dunia ini memang aneh, sudah punya apa namanya sepeda, pengen sepeda motor, sepeda motor, pengen mobil, sudah punya istri satu, pengen istri dua, amin. Selamat tidak diaminkan. Ya, Doni baru datang, ya, amin Doni. Sudah punya anak lucu-lucu tapi masih kurang. Ya, emang apa namanya, tanpa rasa ucapan syukur itu apa yang dimiliki, perhatikan ya, tanpa mengucap syukur apa yang dimiliki itu tidak ada rasanya atau nikmatnya. Mengucap syukur itu hal yang luar biasa. Sekarang coba dilihat di sini, kita ada beberapa slide. Coba dilihat kita termasuk yang tipe ini. Jangan baca dalam hati ya, jangan angkat tangan nanti yang sebelahnya gitu ya. Slide pertama, ciri orang yang tidak mengucap syukur atau kenapa kita tidak mengucap syukur. Mati. Penyebab orang kurang bersyukur apa aja yang tidak bersyukur? Itu ada siapa ya yang suka itu ambil begini gitu, ada kata Google ini tidak ada loh di sini ya. Oke, next. Satu adalah suka membanding-bandingkan ya. Siapa yang suka membanding-bandingkan? Jawab dalam hati ya. Iya, di zaman media sosial ini sangat mudah untuk kadang kita itu kadang merasa hebat, kadang merasa minder ya. Karena di dalam zaman generasi.com, zaman milenial, zaman yang luar biasa ini, semua orang bisa memperlihatkan show off di media sosial, di Android begitu, di WA, jadi status WA, jadi apa itu namanya, Instagram, Facebook, sehingga akhirnya kita ini suka membanding-bandingkan. Kalau kita pas menang gitu, oh saya masih bisa lebih dari dia. Tapi pada waktu kita kalah, sudah yang istri mungkin mulai mengorek-orek ke suaminya. Pak, itu tetangga sebelah itu lebih. Kita TV-nya 32 inch, sebelah 150 inch. Itu TV-nya itu bisa begini, bisa begitu. Kulkasnya satu pintu. Benar, di sini tidak ada. Iya, iya. Perilaku ini bisa berbahaya bagi kesehatan mental, karena standar yang kita pakai adalah standar orang lain, merasa bahwa mereka itu lebih dalam tanda kutip. Ya, ini yang membuat nanti suaminya bisa melakukan korupsi. Ya, berapa banyak kadang sudah kaya kan, kalau kita orang-orang yang di apa namanya, para koruptor itu mereka udah kaya tapi masih kurang aja. Selama belum menyamai melebihi mereka yang jadi standar acuan kita, walaupun pencapaian kita sudah bagus, kamu akan tetap merasa kurang. Ini yang awalnya bikin stres, mulai dari stres, lebih dari stres akhirnya depresi, karena istrinya suka membanding-bandingkan. Tuh kok istri yang kena, sekarang anak. Mah, itu di tempat kuliah, di sekolah, teman-temanku pakai HP-nya itu yang seri terbaru, tipe terbaru. Sedangkan aku ini buat
melempar anjing aja, anjing bisa kain-kain. Ya, ini awal mulanya suka membanding-bandingkan, suka membanding. Langkah awal supaya kamu bisa jadi pribadi yang lebih bersyukur adalah stop. Yang ngantuk masuk kuatir. Stop membanding-bandingkan. Ya, jangan. Lagunya Farel apa? Jadi banding-banding. Saya ini ya begini, ya saya ini tetap datang dan selalu datang, katanya Bugem. Pak Agus juga katanya, Pak Erna pasti. Jangan dibanding-banding ke. Yang masih pacaran jangan dibanding-banding ke, nanti bisa terjadi perang dunia keempat. Ya, jangan dibanding-bandingkan. Ada yang masuk tipe ini, coba senyum. Karena pakai masker gak tahu senyumnya. Next, dia kurang tulus, kurang ikhlas. Kok bisa ya? Kurang ikhlas. Iya, pengertian di sini ikhlas itu bukan pasrah, tapi juga bukan berarti lemah. Ikhlas adalah kemampuan diri untuk menerima hasil yang diberikan Tuhan. Bisa menerima hasil yang diberikan oleh Tuhan setelah kita berusaha. Kalau memang hasilnya sedikit, ya sudah diterima, disyukuri meskipun sedikit. Nanti juga akan banyak asalkan kita berusaha lebih. Amin. Kira-kira kita ada yang kurang tulus atau ikhlas. Tuhan, kok cuman segini ya? THR kemarin itu, aduh sedikit. Lia kemarin terima berapa Lia? Sedikit ya Lia. Terjun payung oleh dia, istilahnya dia terjun payung. Tapi biarlah diterima dengan ikhlas, dengan tulus. Pada waktu Pak Beni memberikan kepada Bu Dewi sesuatu, bisa diterima dengan tulus. Amin. Amin dong. Iya. Jadi kalau memang ikhlas sudah tertanam dalam diri kita, sekali lagi, jika ikhlas itu sudah tertanam itu berarti sudah ngoyot, ya, berakar, mengakar, maka hidup akan terasa lebih ringan dalam menjalaninya. Sehingga hidup ini memang sulit, hidup ini pilihan, tapi hidup tidak dipandang sebagai sebuah kompetisi. Hati-hati, sekali lagi, hidup bukan sebagai kompetisi. Ini mulai dari mencari pekerjaan, mencari pasangan, mencari ini dan mencari itu. Iya, hidup bukan sebuah kompetisi. Tapi lihatlah, ada pepatah yang mengatakan, senang lihat orang susah, susah lihat orang semangat deh. Jadi senang kalau lihat orang susah, apalagi kalau itu musuh kita. Pada waktu mungkin ujiannya jeblok, pada waktu usahanya bangkrut, pada waktu terjadi sesuatu dalam rumah tangganya, apok mon, syukurin. Bukan mengucap syukur yang tadi judulnya kita, tapi syukurin. Ya. Senang kalau lihat orang susah, susah kalau lihat orang senang. Tetangga kita lebih. Selamat datang Mister Abu hambanya. Ya. Susah lihat orang senang. Ini yang banyak juga terjadi. Seringkali waduh, pada waktu pesaing kita, kompetitor kita lebih sukses, rasanya Tuhan, saya ini sudah 24 jam, 7 hari seminggu, 31 hari sebulan, saya ini selalu berdoa. Saya sudah persembahan, sudah perpuluhan, tapi kenapa kok si dia lebih hebat, lebih beruntung,
lebih ini dan lebih itu. Sekali lagi kita kurang tulus. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Melihat teman kami ini sudah sukses jadi stres sendiri. Aneh ya, stresnya komisi kalau ada masalah. Tapi kalau lihat orang lain sukses bisa stres sendiri dan tidak mensyukuri pekerjaan sudah dimiliki saat ini. Ada yang tidak bersyukur dengan pekerjaan saat ini? Iya om, hajinya kurang gede, masih di bawah UMR. Iya maklum. Apa namanya? Omset turun drastis. Ya. Nah, ini yang harus kita belajar. Ya, pada sukses itu butuh proses dan usaha. Orang hanya bisa melihat kesuksesan tapi tidak tahu perjuangan yang berdarah-darah. Betul? Amin. Kadang kita melihat, wih, Bapak Andreas Sutekno sekarang sukses. Tapi kita tidak tahu kalau Bapak Andrea itu berdarah-darah, ya, sampai dia tidak tidur, tidak makan. Maksudnya tidak makan kalau jam belum makan sih. Ya, kita tidak perjuangan orang lain. Kadang pada waktu kita masih malas-malasan, dia sudah belajar sehingga nilainya A plus. Pada waktu kita masih ngopi di warung kopi, si B sudah bekerja membanting tulang. Bayangan, tulang aja dibanting, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Luar biasa, akrobat soalnya. Sehingga itulah yang terjadi, kita kurang ikhlas. Kenapa kita juga kurang bersyukur? Next, ya, terlalu fokus pada diri sendiri. Ada yang pernah mengalami ini? Kok bisa ya kurang bersyukur karena kok bisa terlalu fokus pada diri sendiri? Ya. Ada hal yang bisa membuat tidak bersyukur adalah begitu fokus dengan masalah yang kamu hadapi. Padahal yang punya masalah itu, sekali lagi, yang punya masalah itu bukan kamu doang. Iya. Ini misalnya kita mau merasa kurang apa namanya? Kurang bisa bersyukur. Iya. Kita itu merasa masalah kita itu yang paling besar, masalah kita itu paling berat, masalah kita itu yang paling dan paling. Sehingga kita mengasihani diri sendiri dan fokus kita pada diri sendiri tadi itu. Masalahku besar. Kadang kalau kamu, iya kamu tidak merasa masalahku ini paling besar. Itu sehingga kita kehilangan sukacita dan sekali lagi kita tidak bisa bersyukur. Betul? Betul apa betul? Halo? Ini kok pada tegang semua? Apakah sekarang pertanyaan kita terlalu fokus pada diri kita sendiri, pada masalah kita, atau kita fokus kita kepada Tuhan? Iya. Tadi nyanyinya yang kedua, lagu pertama bersama Tuhan Raja Maha Besar. Itu kalau di gereja. Begitu nanti melangkah keluar dari pagar gereja, masalah. Saya pada waktu mempersiapkannya sebenarnya pada banyak kesaksian, tapi karena kesaksiannya berlanjut ada masalah lagi, ya sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, orang tidak terhindar dari masalah. Kemarin ada, nanti kan saya saksikan, ada suatu hal yang mustahil tapi bisa terjadi, ini timbul masalah lagi. Ya, itulah kehidupan kita. Ya. Jangan terlalu fokus pada diri sendiri. Tengoklah orang-orang sekitar, bisa jadi masalahnya jauh lebih berat dari masalahmu. Setiap orang diberi masalah sesuai dengan kadar kesanggupan. Ini yang dimaksud dengan Tuhan menguji itu, pasti Dia tahu kemampuan kita. Ya,
Ada orang yang kaya raya tampaknya hidup muda, tapi ternyata diuji dengan masalah keluarga. Ada yang masalah keluarga yang tanpa harmonis, ternyata diuji dengan masalah keuangan. Benar? Ada keluarga yang kelihatannya finansialnya luar biasa, rumahnya tingkat 10 ya, tapi yang terjadi adalah ternyata anaknya tersandung narkoba. Berapa kali kita lihat, saya sampaikan ya, orang kaya tapi ternyata di TP bukan untuk shopping, di TP bukan untuk jalan-jalan, tapi di satu mall ataupun di tempat yang lainnya hanya untuk lompat. Mungkin masa kecilnya dia kurang lompat kali, jadi sekali dia lompat dari gedung tingkat sekian ya. Mereka punya apartemen sekian banyak, tapi apartemen hanya digunakan yaitu untuk mungkin latihan ya, kok enak, mungkin Superman gitu dia lompat. Ternyata dia tidak punya kekuatan seperti Superman, jadinya akhirnya inati ya. Jadi jangan pernah memandang masalah itu kayak masalah kita aja yang paling besar ya. Jangan pandang masalah sebagai hukuman, melainkan sebagai alat untuk mendewasakan dirimu, mengasah jadi pribadi yang lebih baik. Amin. Jadi yang pertama tadi apa? Suka membanding-bandingkan, lagunya Farel. Yang kedua, yang ketiga terlalu fokus. Yang keempat, next, ekspektasi terlalu tinggi. Ini yang membuat kita kurang mengucap syukur. Benar? Berapa di antara kita yang juga punya ekspektasi? Kalau ini dikasih ilustrasi oleh saudari Van ranking 1 juara olimpiade saya masuk perguruan tinggi negeri kerja kantoran ya, tidak apa-apa, cita-cita setinggi tidak apa-apa. Tapi kadang yang menjadi ambisi kita terlalu tinggi ya, terlalu tinggi, sehingga itu menjadi beban, itu yang membuat stres, dan itu yang membuat kita tidak bisa mengucap syukur. Ekspektasinya terlalu tinggi ya. Saya nanti itu pingin punya, ini bagi yang belum menikah, pingin punya cowok itu yang kaya, yang ini, yang punya mobil 10, yang punya apartemen 11, yang punya ini, yang punya itu, depositonya sekian ratus triliun. Stres sendiri. Ternyata pemain yang dapat, nah, terus kemudian juga yang cowok, saya nanti pinginnya wanita yang hidungnya 12 cm, ada? Enggak ya, 12 cm. Kemudian tinggi, lencir, ini begini, betisnya begini, ininya begini. Terus orang tuanya dari calon mempelai ini konglomerat gitu ya, ini dan itu. Nah ini yang membebani, ekspektasi terlalu tinggi ya. Jadi itu yang membuat kita kurang bersyukur. Di antara 1, 2, 3, 4, kira-kira kita coba kita masuk yang mana? Waduh Pak Kem, masuk semua ini. Gak ada salahnya memiliki ekspektasi. Sekali lagi tidak ada salahnya memiliki ekspektasi harapan. Ini penting ya, supaya kita bisa termotivasi. Namun ekspektasi yang dibuat terlalu tinggi bisa jadi bumerang. Saat hasilnya tidak sesuai harapan, nah ini yang membuat kita terjerumus dalam kekecewaan, dalam lembah nista. Akhirnya kemudian kita menyendiri, dan pada waktu menyendiri yang masuk bukan Roh Kudus, tapi yang masuk adalah Roh Kuda dan roh yang lain-lain. Ya, hati-hati, hati-hati. Cobalah untuk lebih realistis sambil berdoa. Ya, tanpa rasa syukur hidupmu akan terasa berat. Kamu
jadi merasa susah, apalagi happy, sebaliknya jika kamu bisa bersyukur, sudah tertanam, tadi saya bilang sudah tertanam, ngoyong, berakar, maka orang yang apapun yang kita miliki bisa membuat kita bahagia. Amin. Saya akan teruskan dengan dahsyatnya bersyukur. Kenapa tadi dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal? Bukan kalau terima THR, bukan kalau dagangannya laris, bukan kalau bosnya ngasih tips, bukan kalau ini, bukan kalau terima berkat-berkat dan berkat, tapi biarlah kita mengucap syukur dalam segala hal. Karena rasa syukur itu satu. Oke, next. Bukan insecure, jadi bersyukur. Iya, dari apakah saya bisa cukup atau tidak cukup. Ya, sama dalam kejadian. Ya, dengan bersyukur itu satu, kita menghindari atau terhindar dari dosa. Next. Kok bisa Pak Gem? Apa hubungannya antara mengucap syukur dengan menghindari atau terhindar dari dosa? Ya, kita pada waktu membaca, merenungkan kitab Kejadian 3, 4 sampai 6. Coba dibaca Kejadian 3, 4 sampai 6. Ibu Gembala bisa membacakan. Kejadian 3 ayat 4 sampai 6, demikian firman Tuhan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Inilah awal gara-gara manusia pertama yang namanya Adam dan Hawa, bukan Adamnya Penny, Adam dan Hawa. Kita semua kerja keras, suami harus kerja keras, suami harus mengeluarkan penuh untuk bekerja, untuk mendapatkan rezeki, dan istri-istri harus melahirkan dengan susah payah, dengan sakit. Kenapa itu? Karena godaan iblis. Ya, pada waktu si setan itu menggoda Hawa, dia dengan segala daya upaya membuat si Hawa bisa dan mau makan buah terlarang. Ya, saya katakan tanpa rasa syukur atau give thanks, tanpa rasa syukur kita tidak ada hadirat Tuhan. Ya, pada saat kita bisa mengucap syukur, hadirat Tuhan turun, kita menghindari dari dosa. Ya, pada waktu Hawa itu dikerjain sama si ular. Kira-kira pertanyaan saya, Hawa dan Adam dan Hawa ini lihat buah terlarang itu tiap hari kelihatan nggak? Melewati nggak? Melewati ya? Oh, itu daerahnya teritorial. Jadi umpamanya ini pohon ya, semua pohon boleh kamu makan kecuali nyawa. Dia tiap hari melewati. Pastilah itu dari kekuasaannya dia. Tapi kenapa tidak tertarik? Sampai pada saat si ular itu mulai menggoda si Hawa, lihatlah buahnya. Kalau kamu makan ini kamu bisa ini, kalau kamu makan ini kamu bisa itu. Udah, ular pertama kali, ini semua pohon tidak boleh makan. Enggak, katanya Tuhan boleh makan. Cuma yang satu dibeli. Iya, soalnya begini. Dan satu hal, pada waktu si ular mengatakan nanti kamu menjadi seperti Allah, mulai di sini diolah. Betapa banyak godaan kita dimulai dari pikiran kita. Betapa banyak godaan kita pada saat kita melihat seseorang, melihat cowok, melihat cewek, melihat iya. Kalau saya korupsi, kita mengambil sedikit demi sedikit. Mungkin perusahaan tidak tahu. Ini bahayanya.
Kita pada waktu mungkin di kantor kita melihat uang, dan kita tidak tertarik. Tapi pada waktu kita ada godaan, iya ya kontrakan entek besok, iya ya anakku sakit, mulailah kalau tidak ada hadirat Tuhan, tidak bersyukur atas keadaan, mulailah godaan itu akan menjadi dosa. Nangkep di sini? Amin. Dengan mengucap syukur itu menghindari dari dosa. Dua itu sudah ada dan Hawa terus menemui tiap hari pagi sore bisa aja dia lihat. Tapi pada saat itu kalau dia bisa mengucap syukur, dia tidak tertarik. Tapi pada waktu iblis menggoda dia, iya ya benar ya. Pada waktu kita menerima masukan dengan seseorang yang bukan anak Tuhan, iya tidak sekali-sekali tidak rokok tidak apa gitu. Sekali-kali ini tidak apa-apa. Tapi pada waktu itu masuk, hadirat Tuhan tidak ada, terjadilah yang namanya MBA. Tahu MBA? Ada anak tanpa sekolah, tanpa kuliah, tanpa S1 bisa dapat gelar MBA. Tahu? Yang tahu MBA siapa? Oh, Pak Suwoto juga tahu. Yang lainnya tahu ya? Loh, kok diam? MBA bukan Master Business Administration, tapi merit by. Oh, ternyata tahu semua, cuma malu-malu kucing. Iya. Kalau nggak gitu, kenapa bisa terjadi MBA? Karena tidak ada rasa syukur. Benar? Kalau mau bersyukur atas segala keadaanmu, iya ya cukup. TV 32 inch cukup. Ngapain harus 50? Ngapain harus 100 dengan memaksakan? Kita akan terhindar dari dosa. Benar? Perempuan itu melihat, perempuan itu mulai merenungkan, dan perempuan itu, nggak enak kata perempuan ya, tapi akhirnya Hawa dan pun kena. Ya. Pada saat tidak ada hadirat Tuhan, pada saat itu juga ucapan syukur tidak ada, rasa syukur tidak ada, sehingga terjebaklah. Baik, tadi pertanyaan saya, sudah mengucap syukur hari ini? Mulai dari pagi, terus nanti malam juga. Iya. Pertanyaan saya, dan nanti cowok diiling ini pada waktu malam. Hari ini nanti begitu keluar dari gereja, berapa kali saya mengutuki orang, berapa kali saya tidak bersyukur. Iya. Itu kemarin viral, ada viral ya. Seseorang ya seperti yang biasa ada cowok itu kalau disalib orang, panas. Sehingga si cowok ini kemudian tidak terima, mau diberhentikan, dan terus dia mengacungkan pistol. Akhirnya sekarang dia mewek. Ya. Bagaimana kalau kita tidak bersyukur, dan dampak kalau kita bersyukur, kita bisa menghindari dosa. Amin. Amin. Aminnya berat, sulit untuk mengucap syukur itu. Next, kedua, dengan mengucap syukur maka menggerakkan iman untuk terima mujizat. Amin. Oh, kata ada berkat mujizat pasti luar biasa. Ya, dengan mengucap syukur bisa menggerakkan iman kita. Kok bisa? Coba dilihat Kejadian 22 ayat 5. Kalau ini tolong ditayangkan ayatnya. Sementara selanjutnya bisa ditayangkan ya ayat Kejadian 22 ayat 5. Kejadian 22 ayat 5. Mungkin Ibu Gembala bisa membacakan dulu. Kejadian 22 ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana.
kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Iya, kita baca dulu. 2-3, kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ya, kata sembahyang itu dalam bahasa yang lain diartikan worship with thanksgiving. Tahu artinya? Penyembahan dengan disertai ucapan syukur. Pinter-pinter di sini ya. Jadi dikatakan oleh Abraham, tinggallah kamu di sini dengan seperti ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan melakukan penyembahan dan mengucap syukur. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Iya, selanjutnya nggak bisa. Kalau nggak bisa, coba lihat di Androidnya masing-masing. Sudah, masuk ke slide kembali, masuk ke slide aja. Ya, masuk ke slide. Coba perlihatkan kata-kata tadi, coba dibaca. Aku beserta ini akan pergi ke sana, kemudian apa saudara baca? Sesudah itu Kembali. iya, pertama kali coba dikatakan. Kata Abraham kepada kedua bujang, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku. Iya, coba dilihat. Tapi pada waktu yang akan saya tekankan untuk hal ini, aku besertanya akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami, benar? Coba dicek Alkitabnya, benar? Ada kata kami? Kami atau aku? Kami berarti lebih dari satu orang. Itulah yang pada waktu Abraham mengucap syukur, setelah Abraham sembahyang, setelah Abraham menyampaikan pujian, penyembahan dan serta ucapan syukur, dia katakan kami akan kembali. Padahal di ayat-ayat sebelumnya, coba saudara-saudara lihat nanti PR di rumah. Sebelumnya Abraham tahu nggak disuruh ngapain Abraham? Membunuh, mempersembahkan anaknya. Tapi kenapa dia bisa bilang kami akan kembali? Kami, satu hal yang luar biasa. Ya, bayangkan sesuatu yang tidak masuk akal. Dia sudah tahu dari rumah, Abraham kau persembahkan Ishak untuk menjadi persembahan bagiku. Bagi di sini, kalau kita seperti itu, pasti di otak kita, di pikiran kita, hal yang lain, waduh, sudah diperoleh dengan susah payah, anak satu-satunya disuruh mempersembahkan. Tapi hal yang luar biasa dikatakan lagi, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Ini detik-detik yang mencekam. Aku dan anak ini, bayangkan anak ini akan dipersembahkan. Kami akan sembahyang, yang artinya worship thanksgiving. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Satu kata-kata iman, satu kata-kata yang seperti saya katakan, ini yang menggerakkan iman untuk terima mukjizat. Amin. Inilah kuasa atau dampak dari ucapan syukur. Ya, inilah dampak dari ucapan syukur. Kalau yang pertama tadi, satu slide yang pertama tadi apa? Menghindar, terhindar dari godaan atau dosa. Dengan ucapan syukur, dengan kita bisa menerima diri kita apa adanya, dengan kita bisa berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih dengan keberadaan kita. Yang kedua, menggerakkan iman untuk terima mukjizat. Ya, masalah ada,
Masalah tetap ada, masalah mungkin belum berubah, bahkan bertubi-tubi, tapi berkatakan kata-kata positif yang membuat iman kita diteguhkan, yang membuat semangat kita muncul kembali pada saat kita ngobrol, pada saat iya besok Tuhan saya harus makan apa, bagaimana anak saya harus kuliah, bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana ini, bagaimana. Tapi berkatakan kata positif, thanksgiving, ucapan syukur dan menyembah Tuhan. Ucapan syukur kalau kita bilang Tuhan terima kasih. Pada waktu kita mengucapkan syukur itu, Tuhan akan melihat anakku gimana. Makanya ada yang mengatakan pada waktu ucapan syukur itu pintu menuju mujizat. Ya, menggerakkan iman untuk terima mujizat. Ya, sehingga masalah datang kita bisa bersuka cita. Saat masalah itu datang, kita tetap bersuka cita. Pada saat kemarin si ibu pastori menerima order dari suami tercinta dan ternyata ada hal yang salah, tetap bersuka cita, tetap mengucap syukur, dan itu akan terus akan nanti membuat sesuatu menjadi baik. Dan akhirnya endingnya pasti baik. Amin. Yang ketiga, next. Tercurah lebih dari yang kita pikirkan. Ya. Apa hubungannya mengucap syukur dengan berkata curah lebih dari yang kita pikirkan? Ya. Dengan mengucap syukur lebih dari kita lihat dua peristiwa Yosafat, 2 Tawari 20 ayat 18 sampai 19. 2 Tawari 20 ayat 18 19. Mungkin yang dari jauh bisa dibacakan dengan suara keras. Yeski dari jauh bisa membacakan dengan suara keras supaya berkonsentrasi dengan Alkitab Android sucinya. 2 Tawari 20 18 sampai 19. 2 Tawari 20 ayat 18 sampai 19. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah padanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Iya, pada waktu peristiwa ini bukan Yosafat sedang bersuka cita dengan adanya dia menerima kunjungan ke negara dari negara lain, dia dapat ini dapat itu, tapi yang ada masa itu dia sedang dicekam ketakutan karena musuh dari sana dari sini sedang semakin mendekat. Tapi yang dilakukan oleh Yosafat, berlututlah Yosafat dan seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Ya. Kemudian ada puji-pujian, ucapan syukur. Ini hal yang gak masuk akal. Benar. Pada waktu dia menghadapi musuh, mestinya dia mempersiapkan mungkin senjatanya, mungkin mengasah pedangnya, tapi yang ada dia sujud di hadapan Tuhan menyembah. Kemudian Bani Korah, orang Lewi bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian dengan suara yang sangat nyaring, bukan dengan suara yang galau. Singer, song leader, jangan lip sync. Ya, kalau puji Tuhan, tolong dengan suara sangat nyaring. Iya. Karena pada waktu kita terima masalah, pada waktu kita disuruh menyanyi, pada waktu kita menyanyikan, iya sih. Tapi ya kalau besok beres, iya kalau besok ditolong Tuhan, iya kalau besok bisa bayar sekolah, iya kalau besok kontrakan saya bisa. Dengan pujian, dengan suara nyaring. Amin.
Apa akibatnya kalau bisa memberikan ucapan syukur? Ayat 22 dengan keras, yes, lebih keras lagi, yes. Ayat 22. Keras. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Pada waktu hadirat turun, maka malaikat Tuhan dengan tentara malaikat Tuhan membuat mengobrak-abrik musuh. Dan akibatnya, tolong di ayat 25 dibaca dengan keras, yes. Ayat 25, apa yang terjadi? Lalu Yosafat dan orang-orang turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyak. Jangan buru-buru, kita baca sama-sama. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Coba yang keras dibaca. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Bukan hanya bisa mengalahkan, bukan hanya Bani Amon dan Bani Moab itu hancur lebur sendiri, tapi dapat berkat yang tidak diduga oleh Yosafat. Amin. 3 hari, bayangin kalau kita pamit disuruh, kan kita ada berkat di sini aja dalam waktu mungkin 15 menit habis hilang. Tapi ini 3 hari itu nggak cukup ya. 3 hari untuk ngeringkesi barang berharga dari Bani Amon. Iya. Itu lihatlah bagaimana berkat Tuhan securah kepada Yosafat. Ya. Dan rakyatnya ketika mereka menyembah, ketika mereka mempersembahkan ucapan syukur. Next, ya. Apa ucapan syukur itu bisa berdampak atau apa kuasa dari ucapan syukur? Yang keempat, ada perjanjian kekal dari surgawi. Siapa yang mau dapat perjanjian kekal dari surgawi? Ada yang nggak mau? Oh, nggak terlalu antusias, nggak suka perjanjian, ada perjanjian dari Tuhan. Iya, coba kita lihat 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 3. 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 3, Ibu Gembala. Ini ketika orang mengutamakan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan janji yang kekal. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hamba-Mu Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam di dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian, maka kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hamba-Mu Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, Akulah yang mengambil engkau dari padang
ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Ayat 13. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Garis bawahi, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan akan mengokohkan tahta kerajaan untuk selama-lamanya. Inilah perjanjian Allah, dan ini ditepati oleh Tuhan. Ya, dan ini ditepati oleh Tuhan. Ya, selama-lamanya. Anak keturunan Daud pada waktu Raja Hizkia juga itu beratus-ratus tahun setelah itu, tapi karena perjanjian kekal, ada perjanjian dari Tuhan dengan Raja Daud, karena Raja Daud lebih mengutamakan Tuhan. Dia merasa kok rumahku lebih besar dari Bait Allah, kok rumahku lebih bagus dari Bait Allah, maka Daud ingin dia mendirikan Bait Allah. Tapi Tuhan akhirnya, jangan nanti anakmu Salomo yang akan bangun, tapi karena engkau punya hati, karena engkau punya kerinduan, maka aku akan mengokohkan tahta kerajaanmu untuk selama-lamanya. Inilah yang dinamakan perjanjian kekal. Is never broken the covenant. Tidak pernah Tuhan memutuskan perjanjiannya. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, itulah kenapa kemudian Israel menjadi bangsa pilihan, bangsa yang terpilih. Meskipun bangsa yang memang tegak tengkuk, hanya sekian persen yang benar-benar mengenal dan mengakui Yesus adalah Tuhan. Tapi luar biasanya berapa banyak orang pintar dan kita menikmati hasil karyanya. HP yang kita ini adalah dari orang, apapun keamanan, agen rahasianya Amerika, apapun itu semua berkiblatnya ke Israel. Di sana ada tanaman-tanaman yang lucunya, meskipun negaranya kecil, tapi berlimpah susu dan madu dan yang lain produk agro itu luar biasa. Iya, itu karena perjanjian yang kekal. Dan apakah kita rindu bahwa Tuhan terus berjanji sama kita sampai akhir nanti, sampai Maranatha, engkau akan diberkati Tuhan? Apakah kita mau? Amin. Bisa ditayangkan lagi slide-nya? Tidak bisa? Bisa? Masih proses. Iya. Perjanjian itu tidak lekang oleh waktu dan keadaan, sebab yang berjanji tadi itu bukan manusia, kayak adalah Tuhan. Ya. Sekali lagi hari ini kita belajar bagaimana cara ucapan syukur. Kayaknya gampang ucapan syukur, ucap syukur, tapi memang sulit. Ya. Sekali lagi dari awal kita bisa menjadi orang-orang bersyukur oleh karena satu, suka membanding-bandingkan. Kita menjadi orang kurang bersyukur. Kedua, kita kurang bersyukur karena kurang tulus, kurang ikhlas dengan keadaan kita. Ya, senang lihat orang susah lihat orang senang. Next, yang ketiga, tidak terlalu fokus diri sendiri, seakan masalah kita lebih besar, seakan kita yang paling besar, seakan kita yang paling susah, sehingga itulah roh pengasihan diri sendiri. Next, yang ketiga adalah ekspektasi yang terlalu tinggi. Kita pinginnya terlalu tinggi, terlalu tanpa melibatkan Tuhan.
Sedangkan dampak baik apabila kita bersyukur adalah satu, kita bisa terhindar dari dosa. Dua, dengan mengucap syukur bisa menggerakkan iman kita. Iman kita tergerak. Oh iya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tapi kami yakin, aku yakin Tuhan lebih besar, Tuhan maha besar, dan Tuhan segala-galanya. Sehingga itu yang membuat Tuhan ternyuh, sehingga kita mukjizat. Dan yang ketiga adalah dengan mengucap syukur berkat Tuhan lebih dari yang kita pikirkan. Dan yang terakhir, dengan mengucap syukur itu bisa kita terima, kita mengutamakan Tuhan, maka ada perjanjian kekal dari surga. Daud merasa, aku tidak bisa apa-apa, Tuhan, aku ingin bangun bait Allah, masa rumahku dari kayu aras ke kayu yang mahal, tapi rumah Tuhan reot. Berapa banyak di antara kita? Mungkin kita, saya tidak menyindir ya, tapi langsung ngomong begini. Berapa banyak uang kita habiskan untuk kuota? Kalau kuotanya habis bingung. Kuotaku habis, nggak bisa proses, nggak bisa ini, nggak bisa lihat YouTube, nggak bisa lihat film, nggak bisa lihat Netflix, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Mamanya dimarahin, mana nih uang kuota, uang ini pulsa. Tapi kalau untuk persembahan semua yang paling kecil. Tapi Daud, dia tahu apa yang dikerjakan. Masakan aku rumahku dari kayu aras, sedangkan rumah Tuhan kayu reot. Ya, ucapan syukur itu dahsyat. Saya udah mau main musik, saya udah sebut WL singgah ke depan. Ketika Tuhan menempatkan Tuhan sebagai center of life yang utama dan terutama, maka something happen on you, sesuatu terjadi. Mungkin tidak terpikirkan, tapi biarlah kita mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Amin. Tutup matamu, merenungkan. Iya, mungkin banyak ujian dalam hidup. Iya, kondisi seperti ini. Tapi biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kita tetap mengucap dengan syukur. Apapun yang sedang kita alami, jangan kita suka membanding-bandingkan dengan orang lain, dengan kekayaan orang lain, dengan finansial orang lain, dengan apapun yang orang lain punya. Jangan kita terlalu fokus dengan masalah kita. Jangan kita kurang ikhlas, tidak menerima kondisi kita. Tapi biar kita boleh mengucap syukur. Kalau mengucap syukur, kita menghindari yang namanya dengan mengucap syukur. Maka kita mudah hadirat Allah, sehingga dengan hadirat Allah iman kita boleh dikuasai, dan dengan iman itu kita menerima mukjizat. Dan dengan mengucap syukur, maka Tuhan tidak pernah melalaikan
Biarlah kami senantiasa bisa berucap syukur, karena itu yang Kau kehendaki, Bapak. Mungkin dalam kesendirian kami, dalam kehidupan kami, dalam masalah kami hadapi, tapi biarlah bibir kami mengucapkan syukur, dan itu membuka pintu mujizat, dan itu Engkau akan berperkara seperti Kau menolong Yosafat. Kau menolong kami juga, sebab yang ada bersama kami jauh lebih banyak, dan Tuhanku lebih dahsyat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi biarlah kami boleh bersyukur, menerima keadaan kami, mengucap syukur atas apapun, sehingga kami layak untuk makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Kami dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga something happen, sesuatu terjadi. Yang susah boleh dihiburkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, karena kami disatukan oleh darah, oleh tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami Tuhan selalu mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami akan persiapkan hati kami untuk makan tubuh dan minum darah. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mungkin ada yang belum? Kami semua umat-Mu yang mungkin kami kurang bersyukur, kurang menghargai, tapi Engkau selalu dan selalu mengampuni kami. Oleh karena darah-Mu tercurah, kami diselamatkan, dan kami mendapat perjanjian kekal dari Bapa di surga. Kami boleh menikmati hari-hari kami sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Dan nanti kami bersama-sama dengan-Mu Tuhan.
memerintah kerajaan, oleh karena kami telah ditebus dengan darah yang mahal. Jadi Tuhan, ada di hadapan kami roti yang adalah tubuh Kristus, anggur yang dimeteraikan oleh darah-Mu. Kami memberkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu dalam nama Yesus, sehingga saat kami makan dan minum darah-Mu, kami disembuhkan, kami dikuatkan, kami dihiburkan. Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tinggi-tinggi tubuh-Mu, roti yang adalah tubuh-Mu, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang adalah tubuh Kristus yang dipersatukan dengan tubuh kita? Dalam nama Yesus kita makan dengan percaya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Kita mengangkat cawan perjanjian. Mungkin juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Bukankah cawan perjanjian yang berisi darah Kristus, yang olehnya kita diselamatkan dan nama kita tercantum dalam kitab kehidupan? Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur, syukur. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Yeah.
kami percaya hal itu karena Kau berjanji dan tak mungkin Kau ingkari Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kesempatan kami beribadah, memuji, menyembah, mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengikuti perjamuan kudus. Terima kasih dan terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, memberkati tim BAW sudah bertugas hari ini. Kiranya berkat Tuhan tercurah untuk geri lelah mereka Tuhan. Oh, yang memberkati apapun yang mereka lakukan Tuhan, yang membuat berhasil. Memberkati kita jemaat Tuhan, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja, yang lanjut usia, yang dewasa, semuanya Tuhan ada di dalam genggaman-Mu. Semua menjadi biji mata-Mu. Semua Tuhan berkati dalam nama Yesus, berkat-Mu tercurah. Kami berdoa untuk tangan-tangan sudah memberikan persembahan, Tuhan mengembalikan berkali-kali lipat, bahkan sudah mengembalikan perpuluhan untuk Tuhan Kau yang memberkati mereka. Bukakan tingkap-tingkap langit untuk mereka, karena Kau Raja dan segala Raja, Kau Allah yang menyediakan segala sesuatu, Kau Yehova Jireh. Tuhan, kami berdoa sepanjang bulan Mei ini Tuhan, segala binatang pelahap kami orakkan, kami hancurkan, kami usir dari rumah kami, tempat tangga kami, dalam nama Yesus. Tuhan, berkat-Mu tercurah, tidak ada yang tersisa Tuhan. Kau yang memberkati, Engkau memberkati lebih dari kami pikirkan. Engkau yang berbuat lebih dari apa yang kami duga Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati keperluan jemaat, kebutuhan jemaat. Kau yang memberkati sehingga mereka telah menikmati kasih setia-Mu, dan mereka tahu dan mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan pujilah nama-Mu, menyambut berkat-Mu Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali. Yang percaya